Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayati khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal khawadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa barisina fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات بسم الله. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Adapun fadlah halaman 35 baris pertama dalam kurung adapun fadlah hewan. Fadlah ini sesuatu yang keluar dari batang tubuh hewan, baik berupa lendir, baik berupa cairan, baik berupa lamah-lamah karas. Nah, pina karas tapi lamah. Nah, itu bisa kayak itu. Jadi bisa cairan, bisa lendir, bisa lamah-lamah karas. Nah, seluruhnya nih itu yang keluar dari batang tubuh hewan itu disebut fadlah narnya. Nang kayak tahi mata, kami, hingus dan lain sebagainya. Nah, itu. Adapun fadlah hewan, maka yang najis daripadanya itu pertama darah yang mengalir. Darahnya mengalir. Bibiya imbah disumbalih mencurat, yang mencurat itu nah atau yang mengalir najis tuh. Dan jikalau ada ia mengalirnya daripada ikan, dari ikan atau darah yang tinggal. Maksud tinggal itu yang tersisa pada tulang tapinya mengalir, dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun. Nah, ayam disembelih kalau binatangnya, maka darahnya tadi banyak mengalir itu. Arti mengalir itu tuh banyak maksudnya, maka itu najis. Atau misalnya iwak juga tapi darahnya banyak benar, ikan hiu misalnya darahnya itu banyak mengalir-ngalir. Nah, maka itu najis juga. Jadi yang darah yang pamulaan yang keluar yang banyak yang mengalir itu nah najis. Nah, tetapi dimaafkan. Nah, pulang pengecualian. Dimaafkan darah yang tinggal. Maksud tinggal itu yang sisa pada tulang. Yang tadi kan tinggal pada tulang juga, sisa aja, tapi sisa maksudnya yang ada di tulang tapi masih banyak mengalir, belum dibasuh. Nah, itu najis. Tapi mun yang sudah dibasuh, sekalinya ada masih di tulang, kan kadang mengalir lagi, itu sudah dibasuh, itu dimaafkan. Baik di tulang ayam, tulang iwak, tulang sapi, tulang apa segala macamnya. Tapi imbah dibasuh sudah, kita berasihi sudah, sekalinya masih ada sisa-sisa di tulang-tulang tuh atau di salah-salah dagingnya, itu dimaafkan. Kenapa alasannya? Ini kadang mengalir lagi. Beda yang masih pamulaan yang disembelih. Nah, masih betuyuk-tuyukan anunya, darahnya. Nah, itu. Jadi darah yang tertinggal pada tulang jika sudah dibasuh ternyata masih tersisa, itu dimaafkan. Itu maksudnya sudah dibasuh juga itu nah. Tapi masih tersisa. Kadang kalau kita iwak haruan misalnya dalamnya tuh ya, kalau mun pamulaan memang banyak darahnya, itu najis tuh. Dibasuh sudah. Nah, tapi kadang ada di sisa tulang-tulang di tengahnya itu nah. Nah, itu maafun, dimaafkan itu. Dan pada daging yang disembelih. Nah, jadi ada tetapi dimaafkan darah yang tersisa yang tinggal pada tulang dan pada daging hewan yang disembelih. Artinya kayak yang kau dimakan. Kayak ayam, itik, sapi, kambing, iwak. Nah, bila berdarah pamulaan itu kadang dimaafkan, pamulaan darah itu dibasuh dulu. Imbah sudah dibasuh sisanya, nah itu yang dimaafkan. Dan yang diistisnakan, yang dikecualikan maksudnya daripada darah, kan darah tadi asalnya abilanya mengalir najis ya kalau, tapi ada yang pengecualian. Ini termasuk dihukumi darah tapi bukan najis.
Dan diistisnakan, dikecualikan daripada darah ada 8 perkara yang sebenarnya hakikatnya darah tapi dihukumi suci. Pengecualian maka yaitu suci hukumnya, tiada najis, yaitu pertama, nah ini kan 8 nih, tulis di bawah nomor 1, kabid. Kabid itu ya hati ayam, hati itik, hati kambing, hati sapi. Hakikatnya itu darah sebenarnya, cumanya sudah berupa hati, sambatannya kan kada darah lagi sambatannya kalau hati sambatannya. Nah itu kada najis, bila kada najis boleh dimakan. Dan yang nomor 2 tihal itu limpa, atau bahasa kita sini hati hampul. Tolapian. Kalau sapi itu banyak hati hampulnya. Nah, tihal aja kita tuh limpa. Nah, itu sebenarnya darah juga, tapi sudah berupa limpa. Nah, karena bukan najis, boleh dimakan. Dan alaqah. Nah, seandainya sapi itu hamil misalnya ada alaqahnya. Alaqah itu segumpal darah, tapi bukan darah biasa, darah yang sudah siap jadi anak, ya kalau alaqah naranya masih berupa alaqah segumpal darah. Nah itu suci, minta suci, kada najis tuh. Dan mudghah, nah sapi ini sudah hamil, sedikit hamil tuh, artinya hamil pertengahan, darahnya tadi sudah berubah jadi segumpal daging. Nah maka mudghahnya itu kada najis, segumpal daging artinya. Tapi segumpal daging ini khusus yang cagar jadi anak, jadi janin. Nah itu kada najis. Berapa nomor sudah? 4 leh. Dan mani, nah mani itu hakikatnya darah juga sebenarnya, cuma berubah warna angka itu lalu sebutannya mani. Nah mani ini suci, kada najis lah, baik mani hewan, mani sapi, mani apa, termasuk mani manusia, kada najis. Dan laban itu susu, banyu susu. Nah lain yang sustaginnya ini banyu susu. Dan laban air susu yang keluar keduanya, nah, sebelah menyebelah nih, dengan warna darah. Apabila di susu itu keluar banyu susu, kan jelas sudah tuh tabaratan orang tahu tuh kada najis, boleh diminum. Ini masalahnya di keluar di banyu susu tuh warnanya warna darah. Kayak apa hukumnya? Najis lah, kada. Karena apa? Karena keluarnya di tempat keluar susu, warnanya aja warna darah. Nah itu. Maka ninto disebut termasuk kada najis. Dan darah telur yang tiada pasit. Nah ini ibarat sapi betina, kambing betina. Nah ada darahnya, darah telur, tapi belum pasit, belum rusak, masih bagus, hanyarannya tak keluar misalnya ninto. Atau kita balah parutnya, ada darahnya, darah telur. Nah nih, tapi lain telur yang rusak. Maka ninto kalau pian nyembelih ayam yang model kayak yang dedaraan tuh kadang-kadang banyak bigi-bigi hintalo dalam itu lah. Dibun Pak Ayaman bisa tahu kok. Yang ayam kampung mang rajin. Itu tuh ada bebigi-bigi hintalo yang halus-halus tuh. Nah, itu ada kadang-kadang mengandung darah. Ada masih hintalonya masih bagus saja, kada rusak, darahnya tuh suci aja. Darah yang terkandung di situ. Nyakanya aneka ragam jopin gana-ganalnya, ada yang terganal sedikit, ada yang terhalus, ada yang terhalus lagi. Nah itu yang cikal bakar jadi hintalo tuh. Dan kasturi. Nah kasturi ini kayaknya penjelasannya, kasturi ini model kayak sejenis yang dijadikan bahan dasar minyak harum lah. Dan jikalau diambil ya daripada bangkai binatang sekalipun. Nah biasanya dari bangkai binatang kijang. Nah itu diambil tapi ini beku. Jika ada kasturi itu beku, nah ini bahan dasar minyak harum. Nah tetapi yang kada najis itu kan wilayahnya beku. Nah walaupun diambil dari bangkai binatang, tapi masih beku, artinya masih belum terkontaminasi lagi. Nah tetapi jika ada ya sudah cair, pecah maksudnya, maka yaitu jadi najis karena mengikut ia bagi bangkai. Karena andaknya di bangkai kijang misalnya, tapi sudah pecah, sudah cair, berarti dihukumi bangkai juga. Tapi kalau masih berbentuk beku, nah itu tuh diambil kawan, itu kena diproses tuh. Nah
kayak pacarnya kada tahu Jepang lah, cuman itu anunya sejarahnya tuh. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Nah, penjelasannya yang lebih detail kaina jasidin. Nah, itu hakikatnya udah kayak darah juga tapi suci. Nah, ujar guru bahari itu termasuk bahan dasar minyak haram. Nah, dan demikian lagi. Amun kita di sini kasturi itu buah kasturi ya kalau. Nah, lain yang kasturi, lain kasturi buah kasturi lain itu. Sesuatu yang ada dalam parut binatang yang gana-gana atau kayak kijang, nah itu di situ. Kayak pakai bentuknya harus melihat Jepang, gitu. Cuma jar guru bahari nang itu bahan dasarnya haram, ya, nah itu. Dan demikian lagi najis, nanah, tadi jelas sudah adalah ada 8 pengecualian yang kada termasuk najis. Nah ini bahasa pulang kesahnya. Dan demikian lagi najis nanah tersebut. Jadi pertama nanah najis. Dan nanah itu baik itu di binatang atau di manusia lah. Najis nanah atau. Dan danur ini dengan Tuhan nanah. Bilanya ibaratnya penyakit itu tuh parah, bukan hanya nanah lagi keluar tapi danur itu tak banget pada nanah. Cairan juga yang keluar misalnya kayak ibarat bangkak, bisul, ada nanahnya, ada danurnya. Nah itu. Danur ini penyakit yang agak berat lah bila keluar danur itu. Amun nanah aja penyakitnya bisa ringan kalau sampai berdanur keluar. Nah itu. Dan air porok. Nah, air porok. Jangan dulu lah, apa nih bacaannya? Porok. Lain kalau porok cabang porok banyu koring. Nah air porok tuh banyu koring. Jadi kita bakuring misalnya, koring itu macam-macam sebetulnya, ada koring India, koring Perancis, macam-macam, mereknya beda-beda, tapi bilainya pina koringnya pina banget babanyuan. Nah banyu koring itu najis. Amun koring masih Indonesia aja nyara, artinya belum tapi banget. Nah berarti kada bebanyu biasanya. Jadi banyu koringnya itu najis tak. Kalau pin kuritis serong koring nih keluar banyu, nah banyunya itu najis tak. Wajib dibasuh bila hendak sembahyang. Amun kada hendak sembahyang juga kada apa-apa. Dan air luka. Nah luka misalnya, lalu karena luka tadi kan kita kasai kena babanyuan. Nah, amun darahnya tuh najis sudah darah luka itu. Ini banyu luka yang sudah penyembuhan tuh, nah hendak penyembuhan ada keluar banyu di situ. Nah, itu najis juga. Dan air itu cacar, kaknya tuh diganti lawan ro, kalonya sama dalam kitab ulun tuh tulisannya kap lah. Nah, diganti lawan huruf ro. Jadi cacar dan air cacar. Penyakit cacar itu tahu ben kok. Nah, banyunya itu najis tuh belinya pacah. Ada kalau dibasuh sembahyang dibasuh dulu. Nah, jika ada ia sekalian itu, nah tapi syaratnya menjadi najis, nang kayak nanah, danur, banyu poro, banyu kuring, banyu luka dan banyu cacar. Jika ada sekaliannya itu sudah berubah warna dan baunya. Amun masih anom, belum berubah warna, masih warnanya masih asalnya, amun sudah asalnya kan putih, timbul jadi kuning, nah berubah narannya. Asalnya baunya santai aja, sekalinya baunya menyangat, nah berubah narannya sudah. Amun sudah berubah warna dan baunya yang kayak itu, jadi najis hukumnya. Dan demikian lagi. Jadi sebenarnya lah nanah itu asalnya putih aja dulu. Cuma lawas kalawasan berubah jadi apa? Jadi kuning. Nah itu. Dan demikian lagi dihukumi najis adalah muntah. Nah, tuh muntah. Kalau itu kan mutah ya, kalau tambahi di atas waw itu hamzah mu'tah, nikah mu'tah kena. Nah, jadi muntah tambahin nun. Dan muntah itu najis, yaitu, nah tapi ada yaitunya. Barang yang ini bisa banyu, bisa berupa
benda padat kayak nasi muntahan tadi tuh, atau misalnya mie goreng keluar, atau apakah bendanya tadi, barang yang keluar iya daripada makanan atau minuman. Nah, bisa makanan bah minum banyu putih keluar banyu kuning kada kudu stain dasar minum limus jokai. Nah, makanan atau minuman kemudian itu sesudah daripada sampai ia kepada maidah itu paparutan. Jadi banyu itu kita minum kan melalui tenggorokan dulu, ada yang dimuntung dulu ya, kalau yang dimuntung ke tenggorokan lalu tertajun ke paparutan. Nah, bila banyu tadi sudah kadada hilang, kadada rasa di muntung, kadada di tenggorokan, berarti tertajun sudah ke paparutan. Nah, yang di paparutan ini yang keluar disebut muntah. Maka yang sudah sampai ke paparutan lalu tak keluar itu najis. Kalau masih di tenggorokan aja lalu tak keluar belum najis. Kalau masih di muntung bagiannya belum najis. Nah, jadi ya belain tuh sistemnya. Misalnya ini nasi lah. Nasi ini tuh kan bebuku, masih dimuntung kita keluarkan kada najis. Jadi kawa dibuat di kantong bawa sembahyang boleh. Masih di tenggorokan karena katulangan kok ya tak keluar. Nah, kada najis, kawa dibuat di kantong dalam sembahyang. Tapi nasi tadi bila sudah tertajun ke paparutan, parut besar jadi kita ucus besar. Nah, di situ masuk sudah di situ, biar satu mat sekalinya kita melihat apakah lalu muntah, naik ya keluar, masih hai bentuknya nasi, tapi sudah nasi tadi jasad nasinya tuh batang tubuh nasi itu dihukumi najis, kada kawa dibawa sembahyang, baik berupa benda padat maupun benda cair. Pahamilah. Nah, dan jikalau jadi maidah itu paparutan atau usus ganal di kita, dan jikalau belum tetap ia di dalam maidah sekalipun, nah artinya hanya bebia tapi sudah terturun ke dalam paparutan lah, belum singgah lawas dah, hanya bebia ini hendak transit langsung kita keluar. Nah, misalnya ini kan usianya orang-orang garing ya kalau bisa kayak itu. Nah, dan belum berubah ia sekalipun hanya bibia satu mat hajanya singgah tapi asal masuk ke wilayah paparutan, walaupun belum berubah masih nasi bentuknya. Nah, belum jadi apa-apa masih dasar nasi juga ini aja. Nah, tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena ini sudah merasai di wilayah paparutan keberadaannya ninto. Dan jikalau karena bala, karena musibah seseorang dengan selalu muntah, karena musibah dan muntah misal, maka hendak makan harusnya lapar parutkan, karena muntah pulang. Nah, karena musibah bisa itu manusia karena musibah. Nah, tapi ini manusia lah, niscaya dimaafkan daripadanya barang yang bisa cairan, bisa benda padat yang karena kainnya, maksudnya bajunya atau yang lainnya, berarti kawa dibawa sembahyang tuh. Menjadi dimaafkan. Tapi inyan ini muntah terus. Amun inya kadang muntah terus, yang muntah yang wayah-wayah sekali aja. Tapi sudah muntahannya itu sampai di paparutan dia tak keluar, itu kada keluar dibawa di baju sembahyang. Nah, ini pengecualian karena ini keringanan bagi orang yang misalnya garing kah. Nah, kau aja biar baju bekas karena muntah. Tapi ini mun kada ada salinan. Amun baju 2-3 lemari pik bersalin ya. Ini kisahnya kan kada ada salinan. Nah, itu dimaafkan, itu keringanan dalam agama dalamnya. Jadi kita berpikir baju selembaran di awak aja, ini kan kisah di perjalanan bisa saja muntah harus ya kalau gerok aja. Kena pulang gerok aja. Karena singgahan makanan mie, kena keluar pulang mie itu tuh. Ini kan karena musibah naranya. Baju selembarannya maka bisa karena ini berataan. Nah, kayak pas sembahyang, bawa sembahyang boleh. Ini pengecualian naranya. Nah, jadi jikalau karena bala, karena musibah seseorang dengan selalu muntah, ini saya dimaafkan daripadanya barang yang karena kainnya atau lainnya. Nah, karena tangan, kan segala macam misalnya, boleh aja. Dan jikalau banyak sekalipun muntahannya tadi, tak baju, misalnya tak tapih. Nah, gantiannya ke dada. Nah, seperti hukumnya hukum darah baragis. Nah. Bargisani, baragisu jamaknya. Bargis itu kutu rambut tuh
nya koto tuh orang bahari ini orang ini kan canggih lo kok jarang bakoto lo kok bahari itu bilanya bakoto hibak rambut tuh dan ngalih membuanginya bila berabah-rabah mati seikong pacah tuh tahangkop nya kada bebantal aja bang bantalnya kan model kayak yang dirabah itu kayu jadi ini tak kapit koto tadi tuh pacah seikong takut siak cuma kita kada mendengar takut siak ini pak ya nah ini banyak kotonya. Nah, itu kisah bahari bang inilah yang zaman wahini zaman yang putri Indonesia wahini kan jarang bakoto ya kalau. Nah maka darah kutu nintu karena kutunya ngalih kita mencari, tapi kadangnya tahangkup-hangkup berdarah atau sampai dainya bakal lahi berdarah misalnya di rambut nih. Nah itu kan mencari ngalih kita mencari kutu seorang ngalih kecuali bersusun nih sikung ya kerjasama. Nah yang di muka ini yang di belakang mencariakan, yang ini di belakang mencariakan kan bahari gitu loh kak. Sampai menit lah. Mun suap yang melihat berarti pian burung tuh hajul nggih. Wah ini kada tapi lihat lagi bang yang ini. Wah ini dulu bahari bersusun pinggir jalan yang di kampungan tuh. Nah itu tuha tuh tahun kayak itu nggih. Tahun 90-an. Zaman Rano Karno. Zaman Dewa 19. Nah jadi dihukumi seperti koto. Nah, darah muntah tadi dimaafkan model kayak darah koto juga ngalih mencari tapi darahnya ada. Nah itu. Adapun makanan dan minuman yang dimuntahkan padahal tuh keadaannya jadi makanan kah minuman kah yang muntahnya keadaannya tadi, keadaan makanan minuman tersebut belum sampai ya kepada maidah. Nah, belum sampai kepada paparutan. Artinya bisa ingat tenggorokan aja atau ingat dada timbul taluak misalnya. Belum sampai ke paparutan. Maka ikhtilaf ulama pada yang demikian itu hukumnya. Nah, berdua pendapat di sini. Kata Syekh Qafal, Imam Qafal nih. Makanan itu hukumnya mutanajis juga baik itu makanan maupun minuman. Maksud mutanajis yakni karena najis. Nah jadi misalnya kayak ini banyu atau makanan belum sampai ke paparutan tapi sudah kada dimuntung lagi. Nah kada dimuntung lagi sudah yang tak kasini nah tapi belum sampai ke paparutan tak keluar. Nah ujar Imam Qafal ini Jasidin bandanya jatnya batang tubuh makanan tadi kada najis cuma tercemar oleh najis. Berarti seandainya berupa nasi atau untuk misalnya sebiji ingat sini tetaguk kita keluarkan kan belum sampai ke paparutan nih. Nah untuknya kada najis tapi wajib dibasuh dulu karena mutan najis. Artinya batang tubuhnya karena najis, batang tubuh untuk tadi nih karena najis. Berarti kayak caranya mau dimakan boleh dibasuh dulu, hilangkan najisnya, itu makan aja pulang. Dua kali nasib untuk masuk ke situ tak. Nah, atau misalnya nasi tadi ingat sini nah sudah masuknya tak keluar, kayak apa hukum nasi ini boleh kada dimakan? Boleh menurut Imam Qafal, tetapi Jasidin dibasuh dulu karena mutan najis, karena najis. Itu pahamailah. Jadi ada benda mutanajis, bendanya suci tapi karena najis. Yang hukumnya asal tadi belinya sudah ke paparutan itu bendanya yang najis. Pahamailah. Dan kata yang lainnya, kata ulama yang selain Imam Qafal nih, yaitu hukumnya suci. Nah, suci artinya biar kada dibasuh kan inget sini nih, inget dada atau inget tenggorokan tak keluar, tak kemuntung kunyah tagok pulang kada perlu dibasuh. Ini menurut ulama selain Imam Qafal ini. Kalau menurut Imam Qafal jangan langsung dikunyah ditagok, kalau rakan dulu basuh dulu hanya tagok pulang. Nah hendak dimakan dah. Qaul yang kedua inilah yang dijazamkan, artinya yang dikokohkan oleh si Khatib Syarbini. Nah artinya yang lebih banyak diumpati orang tuh qaul yang kedua ini yang lebih dikuatkan oleh Imam Syekh Khatib Syarbini. Dan ialah juga kaul yang kedua inilah juga yang diiktimadkan, yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah Sidin. Dan demikian lagi, nah titiklah dalam kitab Tuhfah Sidin, titik di situ.
Nah, berarti kebanyakannya kaul yang kedua yang dipakai orang. Artinya selama belum kada sampai ke paparutan, inget dada, inget tenggorokan aja, tak muntung pulang, boleh dikunyah langsung ditagok. Kalau imam kafal jasidin, kalau rakan dulu basuh dulu hanya ditagok. Nah, gitu. Dan demikian lagi najis sekalian tahi. Ini baik binatang maupun manusia lah. Arti sekalian itu seluruh macam jenis tahi. Kenapa warnanya hijau, coklat, kuning, merah, muda segala macam. Nah, dan kami, nah sama juga tuh binatang manusia. Dan jikalau tahi ikan dan kami ikan sekalipun, maupun dan belalang dan burung dan hewan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun. Nah, jadi seandainya iwak tuh bah kami iwak ninto najis. Mun iwaknya kan kada ya kalau, tapi kaminya najis. Nah, atau bilalang inya bah kami, misal ada kamihnya ya kalau pin bertemu kami bilalang misalnya, kamihnya tuh najis. Amun bilalangnya bang boleh dimakan. Nah, sekalipun. Atau misalnya ayamnya kan kalau dimakan asal disumbali aja ya kalau. Tapi belinya bah kamih bang, kamihnya najis. Sulap yang kami ayam. Yang tiada baginya darah mengalir sekalipun. Jadi hewan ini kada berisi darah mengalir. Nah, apa contohnya? Nyamuk tuh darahnya kada mengalir. Lalu nyebak kami misalnya, kamihnya ninto kada najis. Nah, ninto enak kada najis. Nah, jadi walaupun hidup hewan itu halus benar sampai karena kehalusan darahnya tadi ada tapi kada mengalir, melainkan, nah pengecualian berarti dihukumi kada najis, melainkan tahi dan kami dan yang lain daripada keduanya, yaitu berarti kami, tahi, liur, dahak segala macam yang selain daripada keduanya itu yang terbit daripada sekalian fadlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yaitu suci sekaliannya. Nah, ada di kitab sini ya kalau. Jadi tahi, kami, tahi mata, apalagi dahak yang keluar dari batang tubuh Rasulullah tuh dihukumi suci sekaliannya. Ini Rasulullah lah, lain amat dulah lain. Maka yaitu dibilangkan daripada, arti dibilangkan itu dihitung atau dianggap termasuk khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti khasais itu tuh kekhususan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diiktimatkan pendapat ini. Jadi pendapat bahwa tahi, kami segala macam yang datang dari Nabi itu suci, ini diiktimatkan, diperpegangi oleh Syekh Khatib Syarbini. Ini ulama lah di dalam kitab Mughni karangan Sidin. Kenapa Sidin meyakini ke situ pendapat itu? Karena Sidin mengikut bagi fatwa syekhnya guru Sidin. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari guru Sidin. Dan yang diiktimatkan juga oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli dalam kitab Nihayah nangka itu juga sama pendapatnya. Kenapa? Karena Sidin mengikut bagi fatwa Abah Sidin, Bapak Sidin. Bapaknya Sidin ini abah dan anak sama-sama Naran Ramli, kedua-duanya ulama besar fikih. Cuma yang anak nih Muhammad Ramli, yang abah Ahmad Ramli. Yang anak Muhammad, yang abah Ahmad, tapi sama-sama terkenal di Kiau Ramli. Nah, ini ulama besar. Tapi kalau yang kita menyambut Syekh Ramli ya, itu maksudnya yang anak tuh, yang mengarang kitab Nihayah. Nah, Sidin ini biasa abah ulama besar juga zaman yang ke atasnya, yaitu Syekh Ahmad Ramli namanya. Jadi Sidin ini mengikut Abah Sidin. Abah Sidin berpendapat yang ada fadlah dari Nabi itu suci. Nah, itu. Dan ialah yang dijazamkan oleh Imam Bagawi. Oh, Imam Bagawi ini lah. Ini Bagawi kita bekerja nih Bagawi, Imam Bagawi. Sidin ini ulama besar juga. Nah, banyak pendapatnya Sidin mengiktimatkan lah. Dan artinya kan masing-masing zaman ini berbeda-beda nih. Nah, dan yang lainnya banyak lagi para ulama yang berpendapat bahwa fadlahnya Rasulullah ada najis tapi suci. Dan ialah juga yang disahkan. Nah, yang disahkan tuh artinya dipadahkan itu kada najis. Siapa? Oleh Qadhi Husain. Nah, termasuk imam besar juga dalam dunia fikih. Nah, dan juga oleh Imam Subki.
Nah, sama pendapatnya. Dan juga oleh Imam Barizi, sama juga. Dan juga oleh Imam Zarkasi, sama juga. Dan ialah yang dipatwakan dengan dia oleh Imam Bulkhini, sama nang itu juga. Wah, ini Bulkhini lain Mulkani Banjar itu. Dan kata Ibnu Rib'ah nih, ulama besar juga, ialah yang aku etikatkan jasidinakan dia bahwa fadlahnya Rasulullah suci. Dan kata Imam Qayyati, nah itu bersitu huruf Qayyati, nah yaitulah yang hak yang sebenarnya. Jadi Imam Qayyati pendapat inilah yang hak yang sebenarnya, bahwa fadlahnya Rasulullah itu kada najis tapi dihukumi suci. Ini yang mutamatnya lah, yang mutamat ini. Kalau ini di kalangan ulama fikih. Ini berarti ulama fikih berarti kada tahu tasawuf-tasawufnya itu. Kalau ulama tasawuf berarti itu jelas sudah mendukung lawan imam-imam yang membedakan itu suci lah. Nah, karena ada alasan-alasan yang lain gitu nah. Tapi ini ulama fikih aja sudah nangkai ini banyak imamnya memadahkan bahwa itu khasais Rasulullah, fadlahnya Rasulullah itu kada najis tapi suci. Adapun nah ini ada pulang khilafiyahnya. Ada juga yang memadahkan termasuk najis. Adapun Imam Rafi'i dan Imam Nawawi awal, lain Nawawi Al-Bantani, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, keduanya ini sepakat, maka mensahkan keduanya di dalam syarah Shagir dan tahqiq. Jadi Imam Rafi'i berisi kitab Shagir syarahnya, dan Imam Nawawi tahqiq dalam kitabnya, akan bahwa fadlahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dihukumi seperti fadlah sekalian manusia yang lainnya. Nah, artinya najis juga menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, sepakat keduanya. Padahal keduanya biasanya belain pendapat nih keduanya nih. Kadang-kadang Imam Rafi'i haram, jadi Imam Nawawi makruh. Berdua nih kadang-kadang bisa berbeda pendapat. Nah, tapi dalam dunia fikih kalau berdua nih berbeda pendapat, kita umpati Imam Nawawi. Nah, tapi kebetulan di sini sepakat berdua masalah ini bahwa itu termasuk dihukumi sama dengan manusia biasa, yaitu najis. Nah, apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jasidin adalah ia menjauhi akan dia. Kan Nabi bila sidin wayah nama kami berjauh pada manusia. Bahkan imbah itu pulang menjauhi akan dia daripada dirinya. Artinya cakannya najis, tentu Nabi ambil ya. Kalau cakannya kada najis, tentu Nabi ambil jasidin. Dibagi-bagi Nabi misalnya, nah ini kada dijauhi Nabi, dan bahkan Nabi membasuh ia akan dia, dibasuh Nabi. Nah, kan ada seperti sahabat Nabi Anas bin Malik, Nabi masuk ke dalam hendak yang berat buang hajat nih, sidin Anas bin Malik ini sahabat Nabi ini lagi halus waktu itu kan, seluruh Nabi di rumah nih menyediakan banyu, berarti Nabi itu berbasuh. Nah, karena dianggap Nabi berbasuh dan menjauhi yang fadlah itu, dibuang, dihindari, menurut ulama tasawuf itu kan bumi yang menagok, ya kalau supaya jangan sampai diperebutkan oleh para sahabat. Nah, itu jadi hilang langsung. Nah, ini kan ini dalam kacamata fikih lah. Sidin ini memandang. Tapi kalau sidinnya secara pribadi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi menganggap itu termasuk ada najis juga sidin. Kalau sidin secara pribadi, cuma sidin hukum kaidah fikih. Karena di situ ada dua ilat. Pertama, Nabi menjauhi. Yang kedua, Nabi membasuh. Berarti kan sama seperti manusia menjauhi juga yang manusia biasa nih, dijauhi dan dibasuh, ya kan? Nah, maka inilah qaul jumhur fuqaha. Arti jumhur itu kebanyakan ulama ahli fikih memadahkan fadlahnya Rasulullah sama dengan fadlahnya manusia biasa. Jelas ya itulah. Nah, jadi ada dua qaul di sini. Kita pang, ini kan bahari juga kada lagi juga. Ya kalau itu harus dibakarasan enggak itu? Masalah jikalau memakan binatang, ini binatang itu cara aja harimau kah singa kah, memakan akan biji-bijian. Nah, biji tiwadak, biji macam-macam biji lah. Nah, asal jangan biji yang biji peler aja. Ini biji-biji. Kemudian maka dimuntahkannya. Nah, artinya dimakannya sudah masuk ke paparutannya nih, sekalinya dimuntahkannya. Jadi harimau misalnya makan biji apa,
Sekalinya melihat tikus mati muntahnya. Tak keluar biji tadi, atau bukan keluar dari mulut, atau dibirakannya. Nah, dihirakannya aja kita. Nah, akan biji tadi, artinya masuk ke paparutan pas wayah si harimau bahira, tak keluar biji tadi, maka ditilik biji tadi. Arti ditilik itu dilihati, dianalisa kepada biji itu, lihati dulu. Nah, ini tahe, ini biji, ini tahe aja kita. Nah, jika ada si biji ini karas, dijapai-japai karas, diigut-igut dengan gigi karas juga. Sekira-kira, maksud sekira yang mana jika ditanam si biji itu niscaya tumbuhlah ia. Artinya batang tubuh biji ini kada cedera di dalam parut karas, artinya kada kawa dicerna oleh si harimau tadi, kada bungkas kulit luarnya nih tuh, artinya masih berupa biji seperti sebelumnya ditelan oleh binatang tadi. Nah, mau ditanam masih oke, niscaya tumbuhlah ia, maka yaitu biji tadi dihukumi suci. Nah, di garis bawah ini suci. Kayak apa cara sucinya? Dengan dibasuh pang dulu dan halal dimakan. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, nah misalnya pang sekali keluar bijinya bungkas hancur sudah remik. Nah, ada pang berupa bentuk tapi remik sudah. Nah, itu kan kada suci lagi. Ini masih purna berupa biji. Maka amunnya masih sudah remik apalagi jadi lama, maka yaitu hukumnya najis. Nah, itu. Ini kan masalah dulu kita loh kisah yang dulu waktu cungul kopi luwak nget bahari lah. Tahun yang hanyar dulu ya. Ulun waktu itu masih di Darussalam tuh. Keluar, jadi banyak tuh pendapat para ulama, padahal sudah dibahas di sini nah. Oleh itu Kelambayan. Jadi waktu itu di mana kayak di Guru Kubah dulu menyambat Sidin Memandir ini. Ya Sidin sudah ada di penjelasan Datuk Kelambayan. Nah, jadi kopi luwak itu halal aja karena waktunya dihirakan dilihat itu masih keras dan kawa ditanam pulang. Nah, bijinya tuh maka larang benar aja harganya. Ini lain kopi luwak yang tulisan luwak yang di saset tuh lain lah. Ini asli kopi luwaknya tuh nah. Yang kita ini kan luwak aja ya, lain lagi saya. Ada yang berapa aja secangkir tuh larang aja ujar orang bahari. Lain tahun kan kopi luwak yang ini yang tulisan saset tuh kan murah aja kok, 1000-an aja, 1000 kok saset. Lain itu yang mana lu nggak tahu cuma harus aja bang. Cuma dengar kabar larang aja secangkirnya aja. Nih tuh. Nah, jadi dihukumnya ada najis kopi luwak nih tuh karena keluar dari parut binatang luwak nih tuh masih karas bijinya. Dan demikian lagi najis, dikit lagi lah, najis mazi dengan ijma ulama. Kesepakatan para ulama, mazi itu najis hukumnya, yaitu apa itu mazi? Air lendir, cairan yang lendir yang keluar. Iya, tapi keluarnya di kemaluan lah, bisa laki-laki atau perempuan kemaluannya sama. Tapi keluarnya tiada merasa lezat. Amun mani kan keluar kan nyaman ya loh. Ini tiada merasa lezat. Apabila keluarnya sebabnya ketika bangkit syahwat, bisa laki-laki atau bini-bini. Syahwat bangkit, apakah yang dilihat bangkit syahwat? Nah, waktu pas itu keluar lendir itu ada di situ, nah itu mazi naranya. Dan adalah ia jika pada musim dingin biasanya keluarnya warnanya putih, warnanya lagi kasar. Namun pada musim panas kuning warnanya lagi halus. Nah, soalnya yang meneliti bisa ada suasa kok Sidin meneliti luar biasa ya kalau orang bahari teliti benar pian. Ada kita nah, iya sudah pikirkan gak ada juga yang lah. Ini saking cerdasnya Sidina sampai kasih tahu Sidin membedakan. Dan terkadang tiada kerasaan keluarnya Sidin. Nah, tiada kerasaan keluarnya, artinya kada merasa secara dilihati ada. Nah, gitu. Tapi biasanya keluarnya ini imbah syahwat tinggi. Gitulah. Syahwat tinggi misalnya. Nah, apakah di jalan dilihat pas beli ke rumah, pas kami kelihatan ada keluarnya tuh. Bisa beimbai kami atau sesudah kami keluarnya, atau misalnya memang ada sudah keluar gitu nah. Dan adalah mazi itu terlebih galib, arti terlebih galib itu biasanya lebih banyak terjadi pada segala perempuan melebihi daripada laki-laki. Nah, jadi perempuan biasanya banyak nih tuh.
Nah, istimewa pula apakan lagi sidin tatkala bangkit syahwat mereka itu perempuan. Nah, jadi kalaunya bebinian nih syahwat itu yang keluar cairan pertama tuh maji itu dulu. Pilihnya syahwat. Jar kita tuh cairan yang lain mana itu nah. Bahasa orang ini basah. Bila basah kan syahwat tuh. Nah, basahan tuh cairan maji itu. Makanya haram hukumnya ibarat kita menjilat itu nah haram. Kenapa? Karena tajilat maji itu najis. Paham lah. Lu bang pian menganggur kada gawian pun bini dijilat misal nih. Nah, apa hukumnya haram? Kenapa alasannya? Pasti tajilat maji. Sebab yang keluar waktu bini-bini syahwat ini itu yang keluar maji narannya. Tidak boleh. Amun pun laki-laki pang aja hukumnya kayak apa aja, makruh belum haram lagi. Nah, artinya hati-hati tapi bilanya keluar majinya, nah tajilat, nah haram juga hukumnya. Nah cuma kan pun laki-laki ini majinya kurang, ada banyak, perempuan banyak, jadi menghindarinya sulit. Paham lah. Nah itu. Demikian lagi, wallahu a'lam. Ini urusan maji itu pulang nah, biasa lah. Sambungin lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri الفقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من صاحب برحمة الله عدنا ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم اجعل وعصر واهدي وبارك وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين وبالخصوص إلى روح تبرني بن أنهم برمه إلى روح أربعين من اليمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Ini sampai duha sudah nih kita.